Banyak yang nggak setuju mengenai solo kreatif yang akan dipertandingkan pada event nasional pelajar yang diadakan setiap tahunnya, yaitu ODWSN atau KOSN. Emang ada apa sih dengan nomor solo kreatif? Yuk kita bahas. Hai guys, balik lagi sama gue Irfan Jeremy. Kalau lo emang kenal gue, ya emang gue. Balik lagi di konten gue. Kali ini masih bahas mengenai peraturan 2022 pada pertandingan pencak silat. Dan kali ini gue akan membahas mengenai solo kreatif. Sebelumnya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Beberapa hari yang lalu, gue memposting sebuah postingan di tab komunitas di channel YouTube gue membahas mengenai solo kreatif akan dipertandingkan pada pertandingan O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau kompetisi olahraga siswa nasional yang notabene adalah dimainkan oleh kategori SD, SMP, SMA, dan SMK. Ternyata banyak yang kontra nih mengenai hal ini. Yuk kita bacain dulu komentarnya satu persatu. Oke, dari Hadid Syarul Torik. Sangat tidak setuju. Penyelenggara harus memikirkan bagaimana mental dan perasaan anak didik yang udah berbulan-bulan bahkan setahun kebelakangan berlatih seni tunggal untuk kegiatan O2SN ini. Dan bagaimana nasib para pelatih yang di SD yang biasa memberikan materi tunggal baku, dan juga bagaimana orang tua yang sudah memfasilitasi anaknya untuk berlatih pasti akan sangat kecewa. Dan bahkan bisa aja tidak dapat mengizinkan atau tidak akan mengizinkan anaknya berlatih lagi. Bagaimana perasaan pelatihnya juga yang sudah capek mempersiapkan atletnya untuk event audition ini. Tidak bisa seenaknya diganti. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Lalu, dari Chandra Prayoga TV, agak kurang setuju bro. Karena menurutku, khususnya untuk jenjang SD, anak kurang greget. Karena belum sosialisasi juga mengenai peraturan tersebut di kabupaten kami. Dan untuk antusias juga agak kurang. Pelatih di sini masih bingung untuk aturan mainnya. Ada lagi dari Rina Novitasari. Sebulan sudah fokus ke latihan tunggal, ternyata tunggalnya nggak ada, tapi diubah ke solo kreatif. Juknisnya juga belum keluar. Kalau Juknis sudah keluar ya, ada kok. Nanti untuk Juknis kalian bisa download di link deskripsi di bawah. Kurang lebih komentar yang gue terima itu rata-rata kurang setuju ya. Jadi kita bahas saja mengenai solo kreatif dan hubungannya dengan O2SN di tahun ini, yang mana seni tunggal diubah ke solo kreatif. Oke, simpelnya seperti ini. Apa sih itu solo kreatif? Kalau secara gambaran umum, solo kreatif itu sama halnya kayak permainan solo, koreografi, seperti halnya seperti festival gitu. Tapi mainnya solo, menggunakan musik. Gerakannya bebas, dan biasanya gerakannya itu berpacu pada gerakan-gerakan perguruan gitu. Tapi itu bukan jadi patokan. Kali ini gue akan bahas dan berpatokan pada buku peraturan pencaksilat 2022 yang akan gue bacakan. Ada 4 poin. Kita akan mengacu pada file buku ini, yang mana file ini sudah direvisi atau peraturan ini sudah direvisi berulang kali sehingga pada tahun ini resmi digunakan untuk pertandingan pencaksilat. Yang pertama, solo kreatif adalah penampilan koreografi berdurasi 1-3 menit yang dibawakan oleh satu orang pesilat. Yang kedua, pertunjukan harus disertai dengan senjata Nusantara. Untuk senjata Nusantara nanti gue jabarkan di pertengahan video ya guys ya. Yang ketiga, senjata yang digunakan boleh beradu, menimbulkan bunyi dan percikan, namun bilahnya harus tumpul, runcing, tidak tajam, dan sesuai dengan ukurannya. Standarnya lah ya. Misalkan golok standarnya dewasa 30-40, nah itu sesuai dengan ukurannya. Yang keempat, iringan musik, live atau audio diperbolehkan. Nah, untuk penilaiannya sudah gue bahas pada video-video sebelumnya. Gue jelaskan bahwa penilaian pada solo kreatif itu sama halnya dengan penilaian seni ganda, yang meliputi 3 aspek, yaitu kekayaan gerak, kemantapan gerak, dan penjiwaan gerak. Range nilai setiap 3 aspek itu adalah dari 0,01 sampai 0,30. Scoring board ketika awal penampilan itu dimulai dari 9,10 untuk 10 juri. Ketika selesai penampilan, juri menginput nilai-nilai tersebut. Misalkan, teknik serang bela atau teknik kekayaan geraknya itu adalah 0,25. Lalu kemantapannya adalah 0,25. Lalu untuk penghayatannya 0,25. Maka ketika kita tambahkan semuanya adalah 0,75. 9,10 ditambah 0,75. Berarti nilai yang didapatkan adalah 9,85. Nanti kalian bisa lihat sendiri bagaimana saat di pertandingannya. Kurang lebih seperti itu untuk penilaiannya. 3 aspek penting
mengenai solo kreatif atau yang seperti seni ganda ini, yang pertama itu teknik serang bela, kalian harus memikirkan bagaimana kekayaan tekniknya, kualitas teknik, keterampilan dan kreativitas, dan logika gerakannya. Yang kedua, kemantapannya. Kemantapan ini harus dilihat dari keserasian gerakannya, keterampilan penggunaan senjata, tenaga, dan stamina. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu adalah penghayatan atau penjiwaan. Yang dinilai dari aspek penjiwaan atau penghayatan adalah ekspresi gerakannya. Untuk senjata tambahannya itu bisa menggunakan beberapa senjata Nusantara, antara lain celurit, pecut, kipas, parang panjang, trisula, belati, karambit, kujang, dan lain-lainnya. Dan masih banyak banget senjata Nusantara yang bisa digunakan pada penampilan solo kreatif. Pembahasan di solo kreatif mungkin kurang lebih seperti itu aja ya, karena nggak terlalu signifikan atau terlalu banyak perbedaannya. Selanjutnya kita bahas mengenai solo kreatif di O2SN. Oke, gue mendapatkan file yang gue posting di tab komunitas itu dari beberapa teman pelatih gua atau teman-teman gua yang seorang atlet dan merangkap jadi atlet di sebuah ekskul di sekolah gitu. Nah, aku mendapatkan file itu dan gue cukup kaget membaca mengenai kalau misalkan semua nomor seni tunggal di SD, SMP, SMA maupun SMK itu diubah menjadi solo kreatif. Tapi gue nggak tahu ini fix atau enggak kalau misalkan benar-benar diubah atau enggak seni tunggal menjadi solo kreatif. Tetapi menurut gue ini sangat dadakan sehingga gue yakin banget banyak yang kontra juga para pelatih untuk menyiapkan atlet-atletnya karena menurut gue ini nggak gampang gitu. Banyak juga yang kontra mengenai ketidaksiapan untuk melatih solo kreatif gitu. Dan gue yakin juga kenapa banyak yang kontra karena banyak pelatih yang udah menyiapkan dari jauh-jauh hari, mungkin dari 6 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, setelah dia kalah di event O2SN sebelumnya mungkin udah mulai mempersiapkan latihan seni tunggal biar pada event tahunan selanjutnya tuh bisa menampilkan hasil yang maksimal, bisa membawa atletnya ke tingkat provinsi bahkan hingga tingkat nasional gitu. Jujur gue bingung juga kenapa tiba-tiba banget, kenapa dadakan banget. Mungkin kalau ada saran dari gue ya, sebagai seorang atlet juga, sebagai seorang atlet yang berangkat menjadi seorang pelatih di ekskul juga yang harus mempersiapkan siswa-siswi yang akan bertanding di O2SN, menurut gua sih ini bisa diterapkan, solo kreatif bisa diterapkan. Tapi mungkin bukan tahun ini, tahun depan sih it's okay, karena persiapannya masih panjang. Mungkin tahun ini bisa seni tunggal dulu, nggak masalah. Baru transisi ke tahun berikutnya, solo kreatif itu bukan hal sesuatu yang masalah menurut gua. Karena range persiapannya itu jauh. Nah, di lain sisi juga, ngapalin gerakan dan buat gerakan selama 1 menit sampai 3 menit itu nggak gampang. Kita harus berpikir kreatif, berpikir cepat. Belum atletnya harus ngapalin dulu gerakannya, nyesuaiin iramanya dulu. Kalau pakai musik, harus nyesuaiin musiknya. Dan musiknya juga seharusnya sih nggak boleh pasaran ya. Jadi musiknya tuh bisa bikin sendiri atau sesuatu musik tradisional yang menurut gue itu kayak hal layaknya festival lah. Kayak misalkan atletnya main nih, ada yang giringin pakai musik. Nah itu kan festival seperti itu ya. Nah sedangkan ini kan pakai audio live atau music. Jadi mau nggak mau, itu ada rekaman musiknya atau rekaman audionya dan atletnya harus menyesuaikan dengan audionya itu. Seperti itu. Dan beberapa hal itu nggak bisa dadakan karena kita tahu semua proses itu panjang. Bahkan yang terakhir gue lihat solo kreatif itu di pertandingan di SEA Games kan. Nah sedangkan untuk pelajar menurut gue itu sangat baru dan ketika perubahan antara seni tunggal ke solo kreatif pada O2SN itu menurut gue sangat dadakan dan sangat di luar nalar sih untuk mengejarnya, apalagi untuk meningkatkan atau menampilkan kualitas yang baik. Bisa aja sih, cuma ya nggak merata pastinya. Nggak semua atlet SD, SMP, SMA, bahkan SMK pun belum tentu semuanya bisa membangun kualitas yang baik seperti halnya pada seni tunggal. Mungkin Kemendikbud bukan sih penyelenggaranya kalau nggak salah itu ya, ingin memberikan inovasi-inovasi baru biar nggak monoton yang itu aja, sehingga mengganti seni tunggal menjadi solo kreatif, terutama untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Ya, kurang lebih seperti itu pembahasan dari gua mengenai solo kreatif pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau kompetisi olahraga siswa nasional pada SD, SMP, dan SMA maupun SMK. Beberapa menit ke belakang ada tanggapan dan saran dari gua sendiri yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Meskipun gue juga tahu bahwa gua ini bukan siapa-siapa yang punya wewenang untuk menanggapi hal ini. Namun, gue mewakilkan keresahan-keresahan pelatih, terutama pelatih ekskul, yang bertanggung jawab
atas atlet-atlet yang di sekolah untuk mengikuti event-event ini. Dan di satu lain hal, kita harus pandai-pandai berkomunikasi kepada orang tua atlet, kepada sekolah, bahwasanya perubahan ini harus benar-benar disampaikan dengan baik sehingga orang tua atlet atau sekolah pun tidak merasa kecewa, sehingga atletnya itu tidak berhenti dari silat dan tetap mau berusaha untuk mengikuti event ini. Dan pastikan juga komunikasikan dengan baik sehingga tidak ada orang tua yang merasa latihan tunggal selama ini itu menjadi sia-sia. Komunikasikan bahwa event-event besar lainnya, event-event besar pelajar lainnya itu masih ada, seperti Prapopnas, Popnas. Itu justru adalah tingkat paling tinggi dari event nasional di pelajar. Ya, kurang lebih seperti itu guys pembahasan kali ini. Semoga dapat tercerahkan mengenai solo kreatif dari segi pengertian, dari segi peraturan dan penilaian. Semoga pada tahun ini diberikan kemaksimalan untuk melakukan penampilan pada solo kreatif sehingga memunculkan atlet-atlet yang berkualitas juga untuk event-event selanjutnya. Oke guys, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada yang kalian ingin tanyakan, bisa cek deskripsi di bawah. Kalian bisa chat gua di sosial media manapun. Gue terbuka dimanapun untuk open diskusi. Dan untuk kalian yang menonton video ini, thanks for watching and keep recycling.